بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa kembali untuk berkumpul saling mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari firman Allah Azza wa Jal, memahami kandungan-kandungan di dalam firman Allah yang di dalamnya terdapat nasihat-nasihat yang mendalam. Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran banyak menyebutkan ayat-ayat tentang motivasi untuk kaum muslimin mempelajari Al-Quran. Kaum muslimin dimotivasi untuk mempelajari Al-Quran dalam banyak ayat. Allah Azza wa Jalla sebutkan bahwasanya Al-Quran itu petunjuk. Al-Quran itu obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Al-Quran itu nasihat yang berisi perintah dan larangan. Al-Quran itu rahmat, ya, yang dengannya seorang mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah bentuk bagaimana Allah Azza wa Jalla memotivasi kita semuanya bahwa dengan mempelajari Al-Quran kita itu akan mendapatkan banyak manfaat. Allah katakan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat yang mendalam dari Rabb kalian. Nasihat di sini berisi larangan, berisi perintah. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi segala penyakit yang ada di dalam hati. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, petunjuk bagi orang-orang beriman, menunjukkan kepada jalan yang terbaik, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 4 sifat di dalam ayat ini. Allah memotivasi kita semuanya untuk mempelajari Al-Quran dengan 4 sifat. Yang pertama, Al-Quran itu mau'idhah, nasihat, dan bukan sembarang nasihat. Mau'idhatum min rabbikum, nasihat dari Rabb kalian. Subhanallah, ini cukup bagi kita untuk menjadi motivasi. Al-Quran itu nasihat dari Allah Azza wa Jalla. Kalaulah saja kita mendapatkan nasihat dari orang tua, dari guru, dari sesepuh, itu akan kita perhatikan. Bagaimanakah lagi nasihat ini dari Rabbikum, mir Rabbikum, dari Tuhan kalian. Kalau kita tidak bisa dinasihati dengan nasihat dari Allah, dengan nasihat siapa lagi kita bisa termotivasi? Sifat yang kedua dalam ayat ini Allah katakan wasyifaa'ul lima fis sudur. Al-Quran itu penyembuh bagi penyakit yang ada di dada, di dalam hati. Penyakit syahwat, penyakit syubhat. Karena di dalam Al-Quran disebutkan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, larangan dan perintah yang bisa membersihkan hati seseorang. Wahudan, yang ketiga petunjuk. Al-Quran itu
adalah petunjuk bagi orang-orang beriman yang menunjukkan kepada ilmu yang terbaik dan amalan yang terbaik. Ilmu yang terbaik dan amalan yang terbaik, itulah yang namanya huda. Petunjuk maksudnya petunjuk kepada ilmu yang paling baik, lalu mengamalkan terhadap ilmu tersebut. Itu orang yang mendapatkan hidayah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Itu namanya hidayah, hudan. Wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini adalah sebab rahmat bagi orang-orang beriman. Rahmat. Dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla secara khusus. Perhatian dari Allah, penjagaan terhadap iman, penjagaan terhadap agamanya. Nah, sehingga seorang mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah sebagai muqaddimah bagaimana Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat itu memotivasi kita semuanya untuk mentadaburi, memikirkan, memahami kandungan dari Al-Quran untuk kemudian kita amalkan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat, kesempatan malam hari ini kita akan membahas surah Abasa. Ya, surah Abasa atau disebut juga dengan surah Abasa wa Tawalla. Ya, sebagaimana ayat yang pertama dari surah ini. Nah, surah Abasa ini adalah di antara surah Makkiyah. Ya, surah-surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian memang yang terdapat pada riwayat-riwayat. Karena ayat ini adalah ayat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan satu peristiwa yang terjadi di awal-awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk mendakwahi para pembesar-pembesar Quraisy. Karena Nabi berpikir ketika seorang pembesar Quraisy ini masuk Islam, maka orang-orang yang di belakangnya akan ikut. Sehingga manfaatnya besar. Itu yang diperkirakan, yang disangka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dahulu beliau semangat untuk mendakwahi pembesar-pembesar. Ini juga perlu kita ambil pelajaran bagaimana metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang sibuk mendakwahi orang-orang kaya ini, para pembesar-pembesar Quraisy, ternyata datang seorang yang buta. Dalam beberapa riwayat beliau adalah Ibnu Ummi Maktum, yang beliau adalah muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang buta, bukan orang yang kaya, bukan pembesar, ya. Beliau nimbrung ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang suatu permasalahan agama. Padahal Nabi sedang sibuk mendakwahi orang-orang kaya ini. Maka Nabi SAW berpaling dari orang yang buta ini karena lebih mendahulukan mendakwahi orang-orang kaya, para pembesar-pembesar tersebut. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan ayat untuk menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang beliau lakukan tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka Allah turunkan di dalam surah Abasa ini dari ayat 1 sampai ayat 10. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Abasa wa tawalla. Dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, karena telah
datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang dari pengajaran tersebut dia mengambil manfaat sehingga menjadi ingat. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya cukup, orang kaya ini, fa anta lahu tasadda, maka kamu melayaninya, maka kamu menghadap kepadanya, fokus kepadanya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak mau beriman. Karena tugasnya Nabi SAW adalah menyampaikan. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, sa'i, jalan cepat, ingin mendapatkan pengajaran dari Nabi, yaitu Ibnu Ummi Maktum tadi, orang yang buta. Wa huwa yakhsha, dalam keadaan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, justru engkau mengabaikannya. Ya, justru engkau mengabaikannya. Ya, ini adalah teguran dari Allah Azza wa Jal. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua tipe orang yang didakwahi. Yang pertama adalah seorang yang biasa-biasa saja, bukan pembesar, bukan orang kaya, tapi dia punya semangat untuk yatazakka, membersihkan dirinya. Membersihkan dirinya maksudnya di sini adalah belajar agama. Ya, karena belajar agama itu adalah jalan untuk membersihkan jiwa seseorang. Iya. Seorang yang tadinya mungkin bergelimang dengan dosa, hidup di dalam kegelapan, kemaksiatan, ketidaktahuan, kejahilan, penuh dengan dosa. Lalu Allah Azza wa Jal berikan kepadanya hidayah dan dia ingin membersihkan dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama harus dia lakukan adalah menuntut ilmu. Makanya Allah katakan, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tidakkah engkau tahu barangkali dia ingin mensucikan dirinya? Karena dengan menuntut ilmu, bertanya kepada seorang alim, seorang ulama, itu dengannya dia akan mendapatkan ilmu sehingga bisa membersihkan jiwanya. Nah, ini tujuan kita Bapak Ibu sekalian ketika ingin menuntut ilmu, ya. Tujuannya adalah supaya kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW, dengannya menjadi suci jiwa kita. Ini tipe yang pertama. Orang yang didakwahi oleh Nabi SAW, dia orang yang biasa saja, bahkan buta, punya cacat, tapi dia punya semangat untuk belajar agama. Adapun yang kedua, yang Nabi SAW ini sangka akan mendapatkan manfaat lebih besar, orang yang kaya, pembesar Quraisy, yang Nabi sangka kalau dia dakwahi orang ini dan masuk Islam, maka akan banyak pula orang-orang yang akan masuk Islam. Tapi orang kaya ini, pembesar ini, yang punya jabatan ini, Allah katakan, amma man istaghna, orang yang merasa tidak butuh. Orang yang merasa apa? Tidak butuh. Itu biasanya orang yang istaghna, merasa tidak butuh, itu orang yang apa? Kaya. Iya. Allah katakan di surah Al-Alaq apa? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Orang yang istaghna, merasa cukup, tidak butuh kepada orang lain karena kaya, punya kedudukan, itu cenderung
yatgha, berbuat melampaui batas. Cenderung ya, karena tidak semua orang kaya itu seperti itu. Karena dia punya alat untuk melampaui batas, merasa tidak butuh karena punya kekayaan. Sehingga tipe yang kedua ini yang Nabi fokus kepadanya, ya, itu merasa nggak butuh sama ilmu gitu. Jadi didatangi oleh Nabi SAW. Ternyata sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW ini, metode yang diambil ini adalah metode yang tidak sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Sikap itu keliru. Maka Allah Azza wa Jalla langsung tegur nabinya. Langsung tegur nabinya bahwa sikap ini keliru. Oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di ya, dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwasanya seorang pendakwah itu dia hendaknya, atau yang wajib bahkan, adalah fokus kepada orang-orang yang merasa butuh kepada ilmu agama. Datang. Bukan kepada orang-orang yang merasa cukup tidak butuh kepada ilmu agama, yang biasanya ini orang-orang kaya, orang-orang para pejabat-pejabat. Sehingga yang perlu diperhatikan oleh seorang pendakwah, ya, seorang yang ingin mendakwahi orang lain, adalah dilihat dari sudut pandang kemanfaatan, kemaslahatan. Lihat bandingannya. Menurut Nabi, orang kaya ini kalau didakwahi akan ikut di belakangnya orang-orang banyak, sehingga berpaling dari satu orang yang buta ini, yang datang semangat menuntut ilmu. Ternyata salah. Kenapa? Karena yang satu orang yang datang merasa butuh ini lebih bermanfaat kalau diajari. Karena dia sudah merasa butuh dia datang, dia ingin belajar. Ini lebih bermanfaat daripada kita datangi orang yang mungkin orang itu tidak merasa butuh. Tidak merasa butuh. Sehingga ketika seorang berdakwah, ya, menyampaikan agama Allah Azza wa Jalla, dia tidak lihat kepada orang kaya atau tidak kaya, lahan basah atau lahan paceklik, Pak. Iya, kalau lahan basah mau datang dia. Kalau lahannya kering, ada saja alasannya pokoknya. Keliru. Bukan seperti itu. Ya. Siapa yang paling pantas orang yang diajari untuk disampaikan ilmu kepadanya? Orang yang merasa butuh. Orang yang merasa butuh itu yang paling pantas diajari. Bukan orang yang merasa tidak butuh gitu. Merasa tidak butuh sehingga apa yang kita ajarkan kadang tidak masuk. Dan itu memang terjadi biasanya pada orang-orang yang punya jabatan, orang-orang kaya. Subhanallah, suatu kali saya pernah ngajar di satu tempat yang dia adalah perumahan orang-orang kaya. Saya tidak tahu awalnya di situ adalah perumahan orang-orang kaya. Bukan di sini ya, bukan di Jember. Di satu kota lah. Subhanallah, ngisi itu nggak enak. Kita ajari, kita sampaikan ilmu Al-Quran hadis, seolah-olah mereka nggak butuh gitu. Ada yang kita sedang menyampaikan ilmu, dia sibuk dengan handphonenya, ngobrol dengan kawannya, itu sangat tidak nyaman. Beda ketika kita ngisi di tempat-tempat yang pelosok-pelosok, orang-orang yang mungkin du'afa, ya, orang yang bukan orang kaya kebanyakannya, tapi mereka subhanallah merasa butuh kepada ilmu, sehingga sedikit yang kita sampaikan terasa bermanfaat sekali bagi mereka. Nah, itu orang-orang yang seperti itu yang lebih pantas diutamakan di dalam dakwah. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil dari awal-awal surah Abasa ini. Disebutkan juga para ulama bahwasanya pelajaran lain yang bisa kita ambil dari
kisah ini bahwasanya tidak selayaknya seorang dai itu memisahkan antara orang kaya dengan orang miskin di dalam berdakwah. Sehingga ada kajian khusus orang-orang kaya. Ada kajian khusus di tempat yang mewah yang hanya bisa diikuti oleh orang-orang kaya, dipisah. Dan sikap ini memisahkan kajian antara orang kaya dengan orang yang tidak kaya itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW, suatu tawaran kepada beliau. Ketika para pembesar-pembesar Quraisy itu minta kepada Nabi SAW agar dibuatkan majelis khusus yang tidak dihadiri oleh Bilal, tidak dihadiri oleh orang-orang miskin. Bilal kan mantan budak orang-orang miskin. Orang-orang yang miskin, jangan. Saya minta majelis khusus, yaitu majelisnya para orang-orang kaya dan pembesar-pembesar. Maka Allah Azza wa Jalla turunkan ayat di dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu duduk bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi dan sore hari, orang-orang miskin itu. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu berpaling dari mereka karena ingin perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furuta. Jangan kamu ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dan mengikuti hawa nafsunya sehingga urusannya cerai-berai berantakan. Lihat ya, subhanallah. Ini pernah terjadi pemisahan, permintaan untuk memisahkan dakwah orang kaya dengan orang miskin, pernah terjadi dan ditolak mentah-mentah. Sampai Allah turunkan ayat, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Sabar, duduk sama orang-orang ini, ajari para sahabat-sahabat itu yang mereka memang semangat menuntut ilmu, datang bahkan duduk berhari-hari, singgah di kota Mekah atau di kota Madinah, lama di situ belajar kepada Nabi. Itu yang paling berhak kamu dakwahi. Iya, itu yang merasa butuh, itu yang didakwahi. Orang-orang ini kamu dakwahi pun, kamu datang kepadanya, belum tentu menerima karena merasa tidak butuh. Ya, makanya pemisahan seperti ini, gap ini ya, itu banyak dalam beberapa syariat kita dilarang. Contohnya dalam makanan walimah. Nabi SAW itu kan mengatakan apa? Syarrut ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dimakan di walimah. Berarti kalau datang walimah jangan makan, minum aja, Pak. Bukan semua walimah tercela. Tapi walimah yang punya ciri khusus, yud'a ilaihal aghniya wa yutrak al-fuqara. Yaitu walimah yang diundang khusus orang-orang kaya. Orang-orang miskin tidak diundang. Itu seburuk-buruk makanan. Walimah yang seperti itu khusus untuk orang-orang kaya saja. Karena mereka sudah biasa makan enak gitu. Kalau orang-orang miskin, fuqara diundang ke walimah, Masya Allah, ngambilnya bisa nambah, Pak. Enak soalnya, enak ya, banyak ya, macam-macam makanan. Subhanallah, seneng. Nah, itulah yang dianjurkan, seperti itu yang betul. Ya sama seperti kita seperti ini, subhanallah. Kajian umum untuk siapa saja silakan datang, gratis. Cuma nggak mau datang gratis juga, Pak. Ya, suruh bayar, alasannya wah kajian kok bayar. Lah ini gratis, aduh sibuk Ustaz. Nah, alasan ya. Ini subhanallah pelajaran yang penting untuk kita
perhatikan, terus bagi para pendakwah ya tentunya, maksudnya dia mengutamakan orang-orang yang merasa butuh dengan ilmu agama, itu yang diutamakan, diprioritaskan. Ya, makanya di sini Syekh Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan satu kaidah, alla yutraka amrun ma'lum li amrin mauhum wala maslahatun mutahaqqiqatun li maslahatin mutawahhimatin. Jadi tidak boleh seorang meninggalkan suatu maslahat yang sudah pasti untuk satu maslahat yang belum pasti. Itu nggak boleh. Ini kaidah hidup ini. Contohnya dakwah ini ya. Nabi SAW itu maslahat pasti itu untuk siapa? Ibn Ummi Maktum ini kan, karena dia minta diajari. Kalau Nabi ajari, insya Allah dapat maslahat itu. Tapi ketika kita pergi ke orang-orang kaya, apakah pasti dapat maslahat? Bagi mereka maksudnya, belum tentu dakwah kita diterima. Belum tentu dakwah kita diterima. Bahkan kadang dakwah itu hanya untuk pelengkap saja, bukan untuk didengarkan. Ya, jadi kita diundang nih sebagian dakwah pendai ya, pendakwah diundang itu hanya untuk menggenapkan acara saja, bukan acara inti. Oh, Ustaz silakan datang 7 menit saja Ustaz. Ya, itu 2 menit sudah doa Ustaz, 5 menit berarti. 5 menit mau ngomong apa? Ini sebagai pelengkap saja. Bukan ingin mendengarkan ucapan kita gitu. Meskipun mungkin amplopnya apa? Tebal. Ya. Muskilah, ya, musibah itu. Seperti itu musibah. Ya. Kalau pengalaman banyak lah ya, pengalaman seperti itu banyak. Jika yang seperti itu kalau ada indikasi seperti itu gak perlu diterima. Ini ada mahasiswa-mahasiswa nggak nih, calon-calon ustadz ini ya, tolong diperhatikan. Kita menerima undangan itu bukan karena amplopnya, bukan, tapi kemanfaatan yang diambil. Ya, ketika kita menyampaikan ilmu ternyata manfaatnya sedikit, bahkan merasa tidak butuh, ya sudah tinggalkan saja majelis itu, majelis yang kurang baik. Kita cari majelis yang orang-orang merasa butuh di situ sudah. Jadi maslahat yang yakin pasti ya, pasti di sini menurut kebiasaan duniawi gitu. Ya. Itu tidak boleh ditinggalkan untuk satu kemaslahatan yang tidak pasti. Gitu Pak ya. Contohnya dakwah ini. Contoh yang lain ini yang sering terjadi pada sebagian ikhwan. Anda punya istri satu itu maslahat pasti Pak. Ya, maslahat pasti itu, masalah untuk istri Anda, maslahat untuk anak-anak. Terus Anda ingin nambah maslahat lain, belum pasti Pak. Pasti ribut, mungkin itu pasti ribut itu. Ingin nikah lagi untuk dapat maslahat yang lain, belum tentu itu. Maka cukupkan satu Pak. Kalau memang masih cukup satu sudah. Karena menambah istri itu menambah masalah Pak. Satu saja sudah cukup. Ya, alhamdulillah diberi kecukupan, diberi qanaah, kecukupan hati sudah. Bismillah, alhamdulillah. Ini kemaslahatan yang pasti tidak boleh ditinggalkan untuk satu kemaslahatan yang tidak pasti. Ini kaidah hidup dipegang. Ya, anak juga, menyekolahkan anak kita sekolah di sini, alhamdulillah anak saya dapat maslahat di sini. Cobalah anak kedua sekolahkan di sana. Oh, belum pasti itu di sana. Bisa dapat maslahat, bisa dapat kerusakan juga di sana karena banyak orang-orang awamnya, misalnya orang-orang umumnya. Nah, jangan main-main. Ya, apalagi untuk anak. Ya sudah, kita pastikan saja kemaslahat yang sudah terbukti, yang sudah kita punya keyakinan di situ maslahat di sini. Itu ya, ini kaidah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi SAW bersama Ibnu Ummi Maktum. Allah katakan pada ayat yang ke-11, kalla innaha tadhkirah. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran
Allah itu adalah suatu peringatan. Faman syaa'a dzakarah, bagi siapa yang menghendaki Allah untuk siapa yang Allah kehendaki untuk dia menjadi ingat. Fi suhufim mukarramah, nasihat-nasihat itu berada di kitab-kitab yang dimuliakan, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, lembaran-lembaran yang ditinggikan lagi disucikan. Bi aidi safarah, di tangan para malaikat. Kiramim bararah, yang mulia lagi berbakti. Nah, ini nasihat-nasihat ini itu sumbernya dari lembaran-lembaran yang ada di langit sana, yaitu Lauhul Mahfuz. Ini pelajaran dari Allah Azza wa Jalla untuk kita semua di dalam fikih dakwah, cara berdakwah yang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jadi yang dilihat adalah sisi kemanfaatan. Ya, bukan manfaatan maksudnya orang yang manfaat yang didakwahi, bukan manfaat yang mendakwahi, itu lain. Ya, manfaat yang mendakwahi lain. Ya. Baik. Lalu Allah Azza wa Jalla ya katakan dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-17, Allah katakan, Qutilal insanu ma akfarah, celakalah manusia, betapa kufurnya dia. Ya, betapa kufurnya dia. Maksudnya kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah, dari apa Allah ciptakan dia. Artinya tidakkah dia melihat dari apa Allah ciptakan dia? Kenapa sampai menjadi orang yang sangat kufur? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, yaitu dari air setetes mani yang Allah ciptakan dia, lalu Allah tentukan kadarnya. Thumma as-sabila yassarah, lalu jalannya Allah mudahkan. Thumma amatahu fa'aqbarah, lalu Allah matikan, lalu dikubur. Thumma idza syaa'a ansyarah, lalu jika Allah berkehendak Allah bangkitkan dia. Kata para ulama, dalam ayat-ayat ini itu ringkasan kehidupan manusia. Sudah, hidup manusia itu segini aja, Pak. Awalnya apa? Dari air mani yang Allah tentukan kadarnya di dalam perut. 40 hari air, 40 hari yang kedua menjadi segumpal darah, 40 hari yang berikutnya menjadi segumpal daging, lalu ditiup ruh, dan sampai pada masanya Allah Azza wa Jalla takdirkan dia untuk keluar. Allah katakan tsummas sabila yassarah, lalu jalannya Allah mudahkan. Sebagian para ahli tafsir dari kalangan para salaf mengatakan maksudnya jalannya dimudahkan adalah jalan untuk keluar dari rahim ibunya. Dan ini tafsiran yang cukup unik dari kalangan para sahabat zaman dulu itu, Pak, 1000 tahun yang lalu. Mereka sudah mengatakan maksudnya jalan dimudahkan itu jalan keluar dari rahim ibunya. Dan itu kita saksikan ya, bagaimana kadang bayi itu 8 bulan sungsang, Pak. Tapi pas sudah waktunya itu pas itu di tempatnya untuk keluar gitu. Itu semua adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang perlu diperhatikan, terutama bagi ibu-ibu yang hamil misalnya, atau masih pada masa bisa hamil. Perputaran anak itu jangan kita terlalu khawatirkan, karena Allah Azza wa Jalla yang memutar, Allah yang akan memudahkan jalannya. Kadang kan sebagian kita, sebagian ayah dalam tanda petik ditakut-takuti, Pak. Wah, ini sudah 9 bulan belum pas, ini kayaknya harus sesar ini. Takut ya ayahnya, maksudnya dompetnya takut, Pak. Mahal soalnya. Waduh, ini kalau sesar hitung-hitungannya berapa ini ya, gajinya berapa gitu.
Subhanallah, karena kadang seorang terluput dari hal ini, bahwasanya Allah yang memudahkan jalan bayi untuk keluar. Tsummas sabila yassara. Lalu jalannya Allah mudahkan. Maka yang dibutuhkan oleh seorang itu banyak doa saja. Ya Allah, ya Allah mudahkan, yassir sabilahu gitu. Allah mudahkan jalannya ya Allah. Ketika akan lahiran juga sama. Ya Allah mudahkan jalan, tsummas sabila yassara. Allah yang mengatakan itu sendiri. Allah akan mudahkan jalannya. Mungkin lahiran yang pertama kan sulit Pak ya. Ya bagi ibu-ibu yang sudah menikah dan punya pengalaman anak pertama, biasanya anak pertama itu paling susah keluarnya. Coba perbanyak ya kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang memudahkan jalannya. Tsummas sabila yassarah. Lalu jalannya Allah mudahkan. Jalan keluar bayi itu. Nah ini juga para tenaga kesehatan yang terutama menangani kelahiran anak, ini juga perlu untuk disampaikan kepada ibu ini, supaya dia tidak bergantung hanya pada usahanya sendiri. Oh saya harus senam ini nih, saya harus jungkir balik, saya harus ya. Padahal Allah itu yang memudahkan itu. Artinya kita tetap mengambil sebab, cuma jangan bergantung pada usaha. Betapa banyak orang dikhianati oleh usahanya. Iya betul. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kebanyakan kesuksesan manusia itu bukan karena usahanya justru. Bukan. Tapi karena kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Itu kesuksesan. Artinya kita mengambil usaha wajib. Berusaha itu wajib. Tapi jangan bergantung pada usaha kita. Justru ketika kita bergantung pada usaha kita, Allah serahkan, ya sudah, nyoh sana, selesaikan kamu sendiri. Kan repot malah kita. Kita lemah, hamba lemah, gak bisa apapun kita itu. Makanya kita yang harus kita lakukan, kita ambil sebabnya sebagai kewajiban kita, mengambil sebab, mengambil ikhtiar bahasa kitanya. Sisanya serahkan sama Allah sudah. Sehingga kita tidak kecewa ya, karena kita sudah serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi ini tahapan kedua ya. Setelah di perut ibunya faqaddara tsummas sabila yassara. Tsumma keluar, kemudian dia keluar. Dalam tafsiran yang lain, sebagian para salaf mengatakan tsummas sabila yassara, kemudian jalannya kami mudahkan, yaitu jalan amalnya. Bagi orang yang Allah takdirkan menjadi penduduk surga, akan dimudahkan itu amalan-amalan penduduk surga. Tsummas sabila yassara, lalu jalannya kami mudahkan. Kalau dia penduduk neraka, ya Allah akan mudahkan itu juga. Penduduk amalan-amalan penduduk neraka. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberi lalu bertakwa lalu membenarkan al-husna, yaitu balasan terbaik di surga, maka kami akan mudahkan jalannya untuk kemudahan-kemudahan itu. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang bakhil, tidak percaya kepada hari pembalasan ya, bahkan tidak percaya dengan balasan yang terbaik, tidak percaya dengan surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami juga akan mudahkan dia untuk kesulitan-kesulitan itu, yang pada puncaknya kesulitan itu adalah di dalam neraka. Ya, ini amalan manusia bergelut dengan waktu ya, akan dimudahkan mana yang amalan mana yang akan dia ambil, apakah kebaikan atau keburukan. Tsumma amatahu fa aqbarah. Tsumma Allah matikan, lalu Allah kubur dia. Ya, fase berikutnya ini mati sudah. Lalu Allah kubur fa aqbarah, dan ini kata para ulama, dikubur adalah bentuk pemuliaan. Ya, bentuk pemuliaan. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, tata cara pengurusan jenazah yang terbaik adalah tata cara Islam. Itu tata cara pengurusan jenazah yang terbaik. Itu cara Islam, yaitu dikubur, dan dikubur itu bentuk pemuliaan. Ada sebagian yang kejam, tidak dikubur tapi dibakar, Pak, subhanallah. Coba bayangkan, anaknya bakar bapaknya sendiri.
kurang kejam itu. Ada di sebagian tempat itu gak dibakar Pak, tapi ditaruh di lapangan suruh dimakan burung. Katanya tubuh ini dari alam maka kembali ke alam. Ya subhanallah. Itu kan kebengisan itu Pak. Ada yang cuma ditaruh di bawah pohon. Ya, ada yang taruh di batu, di gunung batu. Itu bengis-bengis semua. Islam yang terbaik. Diurusi, dimandikan, bersih, wangi ya. Terus ditutup kafan, bahkan untuk perempuan itu berlipat-lipat kainnya. Ya, lalu dimasukkan ke liang lahat, tertutup lagi gitu. Subhanallah, indah sekali syariat Islam. Ya, thumma amatahu fa aqbara. Lalu Allah matikan dan Allah kubur. Thumma idza syaa'a ansyarah. Kemudian jika Allah berkehendak maka Allah akan bangkitkan dia. Ya. Itu kehidupan manusia, Pak. Singkat. Ya, kehidupan manusia itu sangat singkat. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Lalu Allah Azza wa Jalla simpulkan setelah kita hidup berpuluh-puluh tahun itu, Pak. Kita berusaha beramal, kita letih beramal, bergelut dengan dunia, bergelut dengan waktu, mati, dikubur, dibangkitkan. Ringkasannya apa? Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sungguh manusia itu belum menyelesaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Belum selesai itu. Artinya apa? Kata para ahli tafsir, manusia mati itu belum selesai dalam menjalankan semua kewajibannya. Masih banyak kekurangan. Ya, orang mati sampai dibangkitkan lagi lamma yaqdi ma amarah. Dia belum menyelesaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kewajiban-kewajibannya masih banyak kurangnya. Apa yang Allah Azza wa Jalla larang masih banyak dilanggar. Ya, makanya yang paling kita butuhkan adalah ampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW pernah mengatakan, la yudkhila ahadakum amaluhul jannah. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga sebagai ganti amalannya, itu enggak ada. Wala anta ya Rasulullah. Tidak pula anda wahai Rasulullah, karena amalannya luar biasa Nabi itu. Wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Saya juga masuk surga bukan sebagai ganti amalan saya. Kita semua masuk surga itu karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Rahmat dari Allah, kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena kita mati itu belum selesai kewajiban-kewajiban kita, Pak. Masih banyak yang kurang. Mungkin belum ada sholat sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu. Masih banyak kekurangan, lisan kita masih banyak menyakiti orang gitu. Masih ada dosa-dosa yang belum selesai. Subhanallah, kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali tidak, manusia itu belum selesai mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Nah, lalu Allah katakan, falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya, perhatikan kepada makanannya. Ya, ini adalah salah satu cara Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita terhadap kenikmatan, salah satu kenikmatan yang Allah berikan, yaitu apa? Makanan. Jadi tadabur kepada makanan. Pernah nggak Pak tadabur kepada makanan yang kita makan? Sate gitu misalnya. Coba ini kita perhatikan. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia perhatikan makanannya. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkan air dari langit. Thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Lalu kami jadikan bumi itu terbelah. Maksudnya airnya masuk. Ya, air masuk ke dalam bumi. Ketika air masuk, fa'ambatna fiha habba. Dengan air yang masuk ke bumi itu maka tumbuhlah biji-bijian yang kita makan. Wa 'inaba wa qadba. Anggur dan sayur-sayuran, buah-buahan dan sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla. Zaitun dan kurma. Wa hadaiqa ghulba.
kebun-kebun yang lebat. Wa fakihatan wa abba, buah-buahan serta rumput-rumputan. Mata'al lakum wa li'an'amikum, untuk kesenanganmu dan binatang-binatang ternakmu. Artinya kita tadabbur alam ini, Pak. Allah memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan satu kenikmatan Allah, makanan. Beras lah misalnya, nasi lah misalnya, Pak. Nasi itu yang kita makan, coba sambil makan sambil tadabbur gitu. Nasi ini sebelumnya beras. Sebelumnya apa, Pak? Sebelum jadi beras apa namanya? Gabah ya. Iya. Sebelumnya tanaman. Sebelum jadi tanaman benih. Sebelum jadi benih tanahnya itu kering, tandus. Lalu Allah Azza wa Jalla turunkan air, lalu dengan perantara air itu Allah tumbuhkan tanaman-tanamannya. Terus sampai melalui banyak proses, ya akhirnya kita bisa menikmatinya. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita coba perhatikan makanan yang kamu makan, minuman yang kamu minum. Itu semuanya adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adzan dulu, setelah itu insyaallah kita lanjutkan, tinggal sedikit lagi dari surah Abasa. Nah, baik, kita lanjutkan sedikit. Lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang peristiwa pada hari kiamat. Allah berfirman, fa idza ja'atis shakhah, dan jika datang suara yang memekakkan telinga itu. Shakhah adalah salah satu nama dari hari kiamat, karena kiamat terjadi didahului dengan tiupan sangkakala yang suaranya sangat keras sehingga membuat telinga itu sakit, memekakkan telinga. Yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, setiap orang dari mereka pada hari itu memiliki urusan masing-masing yang sangat menyibukkannya. Nah, ini alasannya. Kenapa seorang lari dari orang-orang yang paling dicintainya, anaknya, istrinya, ibu dan bapaknya, dan saudara-saudaranya, lari karena setiap mereka ketakutan terhadap kekurangan amalan. Makanya dalam beberapa riwayat ditafsirkan seorang bertemu dengan istrinya lalu mengatakan, apakah bisa saya diberikan satu kebaikan saja? Kata istrinya, itu mudah satu kebaikan itu, tapi saya juga butuh. Datang kepada anaknya, anakku saya butuh kebaikan. Kata anaknya, itu mudah wahai ayah, tapi saya juga butuh hari ini. Sampai para nabi pun mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Dimintai tolong, para nabi mengatakan, saya sedang sibuk dengan urusan saya sendiri. Subhanallah, itu ngerinya hari tersebut, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kengerian hari itu sehingga seorang sibuk dengan urusannya sendiri, takut dia pada hari itu. Ya, khawatir. Bahkan sampai orang-orang beriman pun khawatir pada hari itu. Ya, karena sebagaimana kita di dunia ketika dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan kepada atasan kita misalnya, itu kita juga ada sisi takutnya meskipun kita nggak ada berbuat salah, cuma takut. Ya, tapi takutnya orang-orang beriman dengan takutnya orang-orang kafir berbeda. Orang-orang beriman takut ya karena takut akan dimintai pertanggungjawabannya saja, sehingga dia lari dari orang-orang yang paling dicintainya, sehingga sibuk dengan dirinya sendiri. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan, manusia itu dibangkitkan dalam keadaan tidak pakai sendal, tidak pakai baju, belum disunat. Salah satu istri Nabi
mengatakan idzan ar-rijal wan nisa yanzuru ba'dhum ila ba'd. Berarti kalau kayak gitu akan melihat aurat sesamanya gitu. Kata Nabi SAW, al-amru asyad an yahummahum dhalik. Perkara pada hari itu lebih genting daripada sekedar memuaskan syahwatnya. Sudah enggak kepikiran lah itu. Dan itu benar terjadi ketika masa-masa sangat genting. Saya pernah berbicara dengan seorang yang terjadi pusatnya gempa di Petobo itu di Sulawesi. Subhanallah, pada saat itu sebelum maghrib ya. Jadi orang sedang mandi sore gitu, sehingga keluar lari dari rumahnya masing-masing dalam keadaan tidak pakai baju. Laki-laki perempuan banyak. Bahkan hampir kebanyakan penduduk kota itu, kampung itu yang di pusat gempa itu, hampir semuanya tidak pakai baju. Itu diadzab oleh Allah Azza wa Jalla. Karena banyak zina di situ. Saya tanya, ada nggak lihat perempuan gitu? Iseng sih ya. Kata dia nggak kepikiran Ustaz. Yang kita pikirkan selamatkan diri sendiri. Itu di dunia loh Pak, sebelum di akhirat. Hanya karena apa? Gempa yang sangat besar itu sudah nggak kepikiran lagi Pak. Apalagi di hari kiamat nanti, lebih mengerikan lagi. Ya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu memiliki kesibukan yang cukup menyibukkannya, memiliki urusan yang cukup menyibukkannya. Sehingga pada hari itu terbagi manusia menjadi dua. Wujuhu yawma idzin musfirah. Pada hari itu wajah berseri-seri. Dhahikatum mustabsyirah. Tertawa dan gembira ria. Ini orang-orang beriman. Dia ada rasa takut di dalam hatinya, tapi dia sudah tahu bahwasanya dia akan selamat. Karena seorang ketika dikuburkan sudah ketahuan dia surga atau neraka. Ketika dibangkitkan dalam keadaan terhina, itu tanda dia menjadi penduduk neraka. Ketika dimuliakan, dia ada tanda menjadi penduduk surga. Sehingga orang-orang beriman meskipun takut dalam hatinya, tapi tahu dia akan selamat, sehingga dia nampak pada wajahnya. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ya. Dan ada pula pada hari itu muka-muka yang tertutup debu. Tarhaquha qatarah. Ya, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Wajahnya penuh dengan debu, dihinakan ini. Dan penuh dengan kegelapan. Wajahnya gelap. Makanya Allah katakan dalam surah Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari pada saat wajah-wajah memutih dan wajah-wajah menghitam. Orang-orang beriman wajahnya putih. Kata Nabi SAW ketika ditanya, bagaimana anda bisa membedakan umat anda dengan orang-orang yang kafir? Kata Nabi SAW, bukankah kamu bisa membedakan kuda yang ada tanda putihnya di kepalanya dengan yang tidak ada tanda putihnya? Kuda hitam. Nah, itulah bekas toharohnya orang-orang beriman, wajahnya putih, berseri. Ya. Adapun orang-orang kafir, tarhaquha qatarah, wajahnya gelap. Ulaika humul kafaratul fajr. Mereka lah orang-orang yang kafir lagi pendosa, banyak dosanya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Nah, demikianlah kandungan dari surah Abasa, ya, yang di awalnya memberikan pelajaran bagi kita bagaimana berdakwah sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla ridhai. Lalu Allah menyebutkan tentang fase kehidupan manusia, dari air sampai dibangkitkan kembali. Lalu terbaginya manusia menjadi dua kelompok, orang-orang yang wajahnya berseri-seri dan wajahnya penuh dengan debu dan menghitam. Semoga Allah Azza wa Jalla mewafatkan kita semuanya dalam keadaan Islam dan iman, husnul khatimah. Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita semuanya ampunan sebelum kematian kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semuanya ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, menjaga kita dari azab neraka yang penuh dengan kengerian.
Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa istiqomahkan kita semuanya di atas iman, di atas agamanya. Semoga Allah menerima amal-amal kita dan meridhai kita di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan semoga Allah memberkahi harta kita, usia kita, amal soleh kita, dan juga kehidupan kita secara umum di dunia ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada para pemimpin kaum muslimin. Berikan kepada kita keistiqomahan, kebaikan dalam urusan agama, dalam urusan dunia, dan menjadikan akhir kehidupan kita di dunia adalah saat-saat yang terbaik dalam keadaan iman dan Islam. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga menjadi sebab hidayah. Wassallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.